Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Laili Handayani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan membagikan aksi nyata modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Aksi nyata modul 1.3 ini mengenai visi guru penggerak sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat adalah terwujudnya insan berakhlak mulia yang berbudaya dan berwawasan global. Dari visi guru penggerak tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Latar belakang aksi nyata saya adalah motivasi belajar siswa yang rendah. Mereka menganggap pendidikan adalah sebuah kewajiban, bukan kebutuhan, sehingga hasil belajar pun kurang memuaskan. Selain itu, saya ingin menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan berpusat pada siswa agar pembelajaran lebih bermakna sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara serta menerapkan profil pelajar Pancasila. Dalam aksi nyata ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga refleksi. Di tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama, yaitu pelajaran IPA. Saya pun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalamannya mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya di tahap pelaksanaan. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan HP yang dimilikinya serta berkelompok, dan di akhir kegiatan pembelajaran, saya memberi penugasan secara berkelompok membuat video singkat terkait dengan materi pelajaran yang telah diajarkan dengan menggunakan aplikasi apapun yang mereka inginkan. Berikut adalah hasil tugas kelompok yang mereka buat. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang apa itu zat aditif. Pertama-tama anggota kami adalah Ahmad Ilham Rifai dengan absen 3, Ahmad Nasrul Fauzi absen 4, Aurel Pustia Putri Lustiana absen 9, dan Cantika Anggun Putri Ananda absen 11. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah segala jenis bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan tujuan untuk menambah dan memperkuat rasa, membuat warna yang lebih menarik, mengawetkan, memberi aroma, mengentalkan, dan mengemulsi bahan makanan. Zat aditif dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, zat pewarna, zat pemanis, zat penyedap, zat pengawet, zat pemberi aroma, dan zat pengental dan pengemulsi. Zat pewarna bertujuan untuk membuat warna makanan menjadi lebih menarik sehingga menggugah selera. Zat pewarna alami seperti kunyit, bunga telang, buah naga, dan daun suji biasanya digunakan untuk memberi warna makanan dengan tergolong aman dan dikonsumsi. Makanan yang diwarnai dengan pewarna sintetis terutama pewarna kain akan menimbulkan penyakit berbahaya bagi tubuh seperti kanker. Zat pemanis. Contoh zat pemanis alami adalah gula pasir, gula aren, gula kelapa. Tujuan dari zat pemanis ini adalah untuk menambah rasa, sementara zat pemanis buatan yang sering kita temui di bahan makanan seperti permen atau soda adalah aspartam, sorbitol, dan siklamat.
Mengonsumsi zat pemanis secara berlebihan akan memicu penyakit seperti diabetes. Mendengar istilah makanan tidak enak tanpa micin, nama ilmiah micin adalah monosodium glutamat (MSG). Zat yang berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. MSG tidak baik jika dikonsumsi berlebihan, karena akan berdampak buruk untuk kesehatan, seperti menyebabkan pusing dan sakit kepala. Batas maksimal untuk konsumsi MSG adalah 120 mg kilogram berat badan. Sebenarnya bumbu-bumbu dapur seperti garam, bawang putih, bawang bombay, merica juga bisa menjadi zat penyedap serta tentu saja lebih sehat dan alami. Pengawet ditambahkan untuk memperpanjang umur makanan dan mencegah pembusukan. Pengasinan dan pemanisan adalah cara alami untuk memperpanjang umur makanan. Contoh zat pengawet buatan seperti asam benzoat, natrium benzoat, dan potasium benzoat. Mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat pengawet secara berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti kanker. Zat pemberi aroma. Biasanya produsen makanan akan menambahkan zat pemberi aroma seperti aroma buah-buahan untuk menggugah selera. Mereka menambahkan zat pemberi aroma supaya menyerupai aroma buah asli. Bisa jadi makanan atau minuman yang kalian konsumsi bukan berasal dari buah alami, tetapi hanya makanan atau minuman yang berperisa buah. Zat pengental atau pengemulsi. Zat pengental atau pengemulsi makanan diberikan agar dapat menstabilkan dan memberi struktur pada makanan sehingga terlihat lebih menarik. Contoh zat pengental adalah agar-agar, tapioka, dan gelatin. Pengemulsi bertujuan untuk mempertahankan penyebaran lemak di dalam air agar tidak pecah. Contoh pengemulsi adalah lecithin yang terdapat pada makanan seperti mayones dan mentega. Aditif. Penggunaan zat aditif pada makanan yang tidak bijaksana dapat menimbulkan sebagai masalah di antara keracunan, kerasukan, saraf, ginjal, hati, cacat, kelahiran, gangguan gastroenteritis, kejang-kejang, anemia, ganci, kelelahan pertumbuhan, kemandulan, bahkan kematian. Penanggulangannya mengurangi konsumsi makanan saji, meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan, serta mengonsumsi vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 6 yang terdiri dari Rafa Putra Ilhami absen 18, Rizky Dharma Yudhistira absen 20, yang ketiga Siti Aini Rusolika absen 23, selanjutnya Ulfa Dimi Fatmawati absen 25, dan yang terakhir Zurifa Relana Talita absen 31. Baik, yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian. 2. Jenis peredaran darah secara terbuka dan tertutup. Yang ketiga, jenis peredaran darah secara sistematik, pulmonal, dan koroner. Yang keempat, proses peredaran darah. Dan yang kelima, perbedaan darah besar dan darah kecil. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pengertian peredaran pada darah manusia adalah suatu sistem yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel sistem yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, dengan lain sistem ini memiliki peran yang amat vital dalam tubuh. Baik, selanjutnya yaitu jenis peredaran darah secara terbuka dan tertutup. 1. Jenis peredaran darah secara terbuka. Pada sistem peredaran darah terbuka, cairan tubuh tidak selalu beredar di dalam pembuluh darah. Darah dan cairan tersebut akan keluar dari pembuluh darah dan beredar di dalam rongga tubuh. Sedangkan jenis peredaran darah secara tertutup yaitu disebut sistem peredaran darah tertutup karena darah selalu melalui pembuluh darah. Disebut sistem peredaran darah ganda karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Kemudian jenis peredaran darah secara sistematik, pulmonal, dan koroner. 1. Jenis peredaran darah secara sistematik yaitu sirkulasi sistematik tersusun dari aliran darah yang berasal dari ventrikel kiri melalui aorta beredar ke seluruh organ dalam tubuh. 2. Peredaran darah secara pulmonal. Sirkulasi pulmonal tersusun dari sistem vaskular berasal dari ventrikel kanan yang memompa darah menuju ke paru. Dan yang terakhir, peredaran darah secara koroner yaitu
merah yaitu daerah banyak mengandung O2, sedangkan gambar yang berwarna biru yaitu daerah banyak mengandung CO2. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari organ-organ pencernaan. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Yang pertama yaitu fungsi mulut. Mulut berfungsi dalam sistem pencernaan adalah mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Yang kedua yaitu fungsi kerongkongan adalah untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Nantinya otot kerongkongan akan menghasilkan gerak peristaltik sehingga dapat mendorong makanan hingga sampai ke lambung. Yang ketiga yaitu fungsi lambung. Dalam sistem pencernaan adalah menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Yang keempat yaitu usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting, salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Yang kelima yaitu usus besar. Salah satu fungsi usus besar dalam sistem pencernaan adalah untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam infus sebelum membentuk feses. Yang keenam adalah fungsi anus. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Di tahap refleksi, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Demikian aksi nyata yang saya buat. Semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.